Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak yang termasuk perwakilan dari madrasah kita, sebelumnya mari kita bakar semangat kita dulu ya, biar lebih semangat dalam proyek ini nanti. Siap ya? Siapa kita? Santri. Siapa kita? Ego. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Manbaul Hikam. Beriman beribu bermoral berkarya. Manbaul Hikam. Semangat. MTS Mahika. Growing and growing. Tepuk tangan. Oke. Apapun yang akan kita lakukan, tetap kita tidak akan lepas dari namanya takdirnya Allah. Apa yang kita siapkan, proyek ini mudah-mudahan bisa lancar. Oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah cukup. Untuk selanjutnya mungkin bagi kita ini termasuk sesuatu hal yang baru ya, karena peralihan antara kurikulum K13 masuk kepada kurikulum Merdeka yang dalam istilahnya adalah Kurmer. Nah, di dalam Kurmer itu kita kemarin sudah melaksanakan tentang proses pembelajaran. Sedangkan untuk kali ini salah satu poin yang mungkin di dalam Kurmer itu harus kita lakukan, yaitu model pembelajaran proyek. Yang lebih terkenalnya di Kurmer itu adalah P5 PPRA. Apa P5 PPRA itu? P5 PPRA itu mengajak siswa untuk lebih nasionalisme kepada negara, lebih mencintai alam sekitar kita. Rahmatan lil alamin juga begitu, karena maknanya dari rahmatan lil alamin itu adalah memberi kasih sayang terhadap lingkungan sekitar, maka proyeknya itu harus alam sekitar ya. Kita lanjut. Untuk tema kita kali ini dalam materi P5 PPRA, Bapak mengangkat judul dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ini gaya hidup berkelanjutan, artinya proyek ini tidak berhenti dalam satu aktivitas, tapi setiap siklus atau setiap kehidupan kita, apapun nanti yang akan kita temui di kehidupan sehari-hari kita, maka ini kalau bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Untuk topiknya, karena kita termasuk madrasah yang beranggotakan lebih dari yang lain, maka kemungkinan besar sampah menjadi masalah yang terbesar. Di mana-mana pasti kita melihat sampah. Oleh sebab itu Bapak mengangkat ini karena memang pas dengan kondisi yang kita hadapi. Proyek profil kebersihan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat dan produktif. Kira-kira kalau dilihat dari proyek profil ini mungkin ya sudah pas, sebenarnya kita sudah sudah tiap hari melakukan, tapi proyek terbesarnya belum sampai kita lakukan hasil, hanya sekitar proyek saja. Oleh sebab itu kali ini kita akan berusaha bagaimana nanti dari
kejadian atau apa yang terjadi di kehidupan kita bisa terwujud. Lah ini, di sini ada dimensi, ada elemen, ada sub elemen dan akhir fase. Semuanya ini akan berlaku atau akan kita lakukan sesuai kemampuan kita. Dimensinya yaitu materi kali ini tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bergotong royong, karena memang sifatnya kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-bersama ya. Bekerja sama, saling bantu-membantu, biar lingkungan kita dalam pembelajarannya nanti bisa menyenangkan. Kreatif, apa kreatifnya? Kreatifnya kita akan bisa menciptakan tempat-tempat sampah yang lebih banyak di sekitar kelas kita, biar tidak ada pembuangan lagi sampah berserakan di luar. Soleh, sosial, kolaboratif, kreatif, semuanya itu insya Allah dalam prakteknya nanti akan kita praktekkan. Kemudian Bapak akan tunjukkan alurnya, yaitu bekerja sama dengan Foxma untuk membentuk pasukan hijau. Kalau dalam madrasah kita dulu terkenal dengan pasukan semut. Tadi dulu pernah kita lakukan ini yang namanya pasukan semut. Nah, itu sangat optimal, bahkan kita sering dikirim oleh kabupaten untuk ikut di dalam acara-acara atau event-event yang besar. Kemudian alurnya itu, kemudian pengenalannya yaitu pentingnya lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Pentingnya lingkungan yang bersih terhadap kenyamanan dalam belajar serta dampak yang ditimbulkan. Jelas yang namanya sampah pasti mengganggu, apalagi di antara teman kita dalam pembelajaran sering buka-buka plastik, main karet ya, begitu tidak nyaman. Kontekstualisasinya masih adanya sampah di sekitar kelas sehingga mengganggu proses. Apa kontekstualisasi itu? Kontekstualisasi itu kasus atau fenomena yang terjadi di sekitar kita, itu namanya kontekstualisasi. Pembelajaran sehingga untuk mengatasinya kita harus mengetahui dari mana sumbernya dan mencari solusi yang tepat untuk menanganinya dengan mengajak semua komponen yang ada di madrasah. Kalau semua komponen jelas kita ikut di dalamnya. Kalau kita cari sumbernya berarti mengapa ada sampah, karena adanya manusia. Kenapa sampah berserakan? Karena tidak adanya tempat. Ya jelas itu sudah saling berhubungan. Terus tindak lanjut, memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai, kemudian mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efektif di sekolah, kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan pengelolaan. Nah, ini yang kita lakukan nanti. Berusaha memberikan tempat fasilitas tempat sampah. Oke. Sudah ya. Kemudian saya kira ini sudah tinggal kita praktekkan bagaimana proyek ini akan berhasil, gitu ya. Oke. Ya mungkin kira-kira itu yang bisa Bapak sampaikan untuk proyek kali ini. Dari anak-anak kira ada yang ditanyakan? Badan. Tadi siap untuk proyek ya? Siap. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dalam proyek ini lancar dan berhasil sesuai dengan tujuan kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita siapkan segala perlengkapan kita, kondisi kita. Dari Bapak mungkin cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, dengan membakar kobar semangat bekerja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai prakteknya. Banyak sampah sekali di madrasah kita ya.
Zara tadi kan. Jangan berebut, nggak usah berebut. Nah, ini adalah proses untuk memilah sampah kering dan sampah basah. Habis ini setelah kita lakukan pemilihan, kita antarkan ke pengepul biar mendapatkan hasil, dan hasilnya nanti bisa kita berikan tempat sampah. Biar di tiap kelas ada tempat sampah sehingga sampahnya tidak sampai berserak. Oke. Gimana, sudah selesai untuk memilahnya, Mbak? Sudah ya? Kalau gitu mari kita berangkat ke pengepul biar kita dapat cuan. Ayo ke pengepul kita. Permisi Pak, ini rasakannya. Ya, Mbak. Ini, Anis. Gimana Mas, banyak? Banyak, Pak. Ini, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Ya, Pak. Nah, ini adalah Mas salah satu kegiatan keberhasilan kita setelah hampir 2,5 tahun kita melakukan aktivitas seperti ini dengan mengumpulkan bank sampah, kemudian kita jual kepada pengepul. Akhirnya di madrasah kita banyak yang kita hasilkan. Salah satu diantaranya adalah penghijauan di madrasah dengan bentuk penanaman bunga-bunga untuk penghijauan madrasah. Itu kita sudah bisa membeli tong sampah pada tiap-tiap kelas. Kemudian di sini ini ruangan lab, dan anak-anak ini yang kemarin bekerja keras sehingga sekarang juga istirahat. Nah, ini ruang lab kita. Ruang lab kita di depannya juga ada tempat sampah. Dari sekian banyak, ini seluruhnya lorong ini adalah kelas-kelas untuk siswa-siswa kita atau peserta didik kita. Dan di tiap kelasnya itu juga ada tempat sampah. Mungkin hanya sekian dari saya mengenai proyek PP5 PPRA ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Dari saya, Hidina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.